Oke, bertemu lagi di Heroes Time. Oke, di mana hari ini nih ya, Ane bakal ngobrolin seputar pembuatan film lagi nih. Dan tentu saja film yang beberapa bulan lalu baru rilis gitu kan. Itu adalah film Kodrat. Tapi Ane gak sendirian nih ngobrolnya nih. Langsung sama sutradaranya langsung nih. Dengan Mas Charles Gozali. Halo Mas. Halo, apa kabar semua? Apa kabar Alin? Alhamdulillah Maaf ya, baik. sambil nyopir karena ada jadwal Iya. ini tengah-tengah kerja. Ya, Tapi senang banget bisa diundang. saya juga senang banget bisa akhirnya bisa ngobrol juga nih. Oke. Nah, jadi saya mau kasih ini dulu ya, apa first impression sama Kodrat ini nih. Nah, Siap. saya ketika lihat teaser trailernya pertama nih, itu menurut saya pas ngeliat tuh kayak apa nih filmnya nih, namanya Kodrat kan. Pas udah trailernya kan cuma teasernya kan cuman si Mas Vino-nya atau Kak Vino itu kayak baca Al-Quran gitu kan. Saya kira bakal religi hitungannya kan. Dan ternyata pas di trailer kedua genrenya action ternyata. Itu wah, keren banget lah. Terus akhirnya saya nonton nih di bioskop kan, di tanggal pokoknya di hari pertama lah saya nonton. Saya usahakan nonton di hari pertama. Nonton di hari pertama. Terus saya lihat oke juga nih filmnya kan. Maksudnya genre yang kayak gini juga jarang Mas di kalangan-kalangan film Indonesia kan gitu. Nah, di sini saya cukup suka dengan filmnya, dengan Pas Vino-nya sebagai Kodrat cukup oke, karakternya oke, musuh-musuhnya juga wah keren banget gitu kan. Action juga keren banget Mas. Nah, kira-kira nih Mas ya, berapa lama sih pembuatan film Kodrat ini? Kalau proses syutingnya sendiri itu memakan waktu sekitar 23 hari. Tapi kalau prosesnya sendiri secara keseluruhan, misalnya kalau bicara dari penulisan skenario gitu, itu cukup panjang karena ide cerita awalnya itu saya temukan pada saat tahun 2016. Lama juga. Iya, dari 2016, lalu ide itu saya share ke teman-teman penulis di Pabrik Fiksi, lalu Gea Reksi sama Asap Antariksa suka dengan idenya, lalu sepakat untuk menulis bersama, dan dari situ proses penulisan dimulai. Tetapi menemukan pemain yang tepat itu memang nggak mudah. Nah, jadi akhirnya karena memang kami percaya bahwa Kodrat itu punya potensi yang sangat besar, jadinya memang dijaga sampai akhirnya kita betul-betul merasa siap dan mantap, dan itu kita mulai proses awal syuting adegan pembuka tuh yang 3 menit, durasi 3 menit di awal. Itu di tanggal 26-27 tahun 2020. Lalu di Juni atau Juli gitu 2021 kita shoot filmnya di daerah Wonosari, Gunung Kidul. Tapi lalu karena delta waktu itu tinggi sekali dan Jogja dan Gunung Kidul itu nomor 1 di Indonesia, jadi akhirnya syuting sempat harus dihentikan. Kami balik ke Jakarta, lalu dilanjutkan kita bikin satu kayak studio alam gitu, set untuk studio alam di daerah Cisarua di 2-3 bulan kemudian. Berarti cukup lama berarti ya perkembangan cukup konsepnya lama. gitu kan. Ya, post production aja bahkan sampai menjelang 2020 kuartal 1. Berarti awal-awal berarti ya? Baru. Iya, walaupun sebelah materi udah siap, tapi karena memang rilisnya baru di Oktober akhir, kita agak pakai waktu untuk lebih teliti mengerjakan beberapa hal, terutama soal sound design sama CGI. Ya CGI. Berarti itu cukup lama juga kan bikin CGI-nya kan ya? Betul, Gaga Nugraha dan timnya yang mengerjakan. Oke. Nah, ketika nih saya sedikit cerita lagi dan pas ketika namanya Kodrat nih ya, saya juga bingung nih. Kenapa sih milihnya nama Kodrat gitu?
jadi spotlightnya gitu. Dan nama tersebut terinspirasi dari mana Mas biasanya? Eh, ini mesti, kalau pastinya saya mesti ngobrol lagi sama penulis saya. Eh, siapa yang pertama kali keluar dengan nama Kodrat? Tapi Kodrat itu lebih ke apa ya, kan cerita ini kan bercerita tentang seorang Ustadz Ruqyah yang dengan maunahnya kemudian untuk bisa meruqyah melebihi orang-orang kebanyakan, kita diajak untuk mengikuti journey dalam perjalanan dia mencari jati dirinya, menemukan kembali keimanannya yang hakiki. Jadi agak sedikit ada unsur the chosen one di dalam karakter itu, sehingga takdir atau kodrat yang diberikan kepada dia kita pilih, atau mungkin penulis saya itu Mas Asaf sama dia yang kemudian mengusulkan untuk dijadikan nama karakternya dengan memakai huruf Q di depannya, karena secara kalau bahasa Arab, kalau saya nggak salah ya, berdasar dari apa yang saya pelajari dari hasil riset mereka, kodrat di dalam bahasa Arab itu kan artinya kuasa, dan itu masuk ke dalam satu dari 20 kuasa Allah, nomor 7 sebelum iradat, yang memang artinya bahwa Tuhan itu berkuasa, dan kuasa di dalam karakter ini jadi seperti maunah yang diberikan bagi dia untuk kemudian bisa membantu memerangi kejahatan atau kegelapan. Begitu kira-kira. Oh, itu asal usulnya di nama kodrat nih. Ya, cuman yang pasti Asaf atau dia yang menemukan itu mesti ngobrol sama penulis. Saya agak lupa itu siapa yang come up with the title. Oh iya kalau Mas kata itu garis besarnya aja buat nama kodrat itu gimana. Biasanya juga penasaran juga namanya kodrat kan ya. Oke. Kita lanjut lagi nih Mas ya. Siap. Kenapa sih milih genrenya horror action gitu Mas? Padahal kan udah banyak nih horror religi yang kayak gitu juga kan. Kenapa milihnya horror action gitu sebagai genrenya gitu? Saya itu memang pertama kali masuk ke dunia industri film sama TV kan saya mulai dari sinetron. Itu bikin Jackie sama Jacqueline, lalu bikin Buceli, bikin Pelang. Itu memang genrenya action pada saat itu, dan itu kami lakukan karena kita apa ya, mungkin saya juga suka action kali, saya penggemarnya Jackie Chan. Waduh. Lalu saya selain sebagai filmmaker, saya juga awal itu berangkat dari stuntman. Jadi mungkin memang secara tidak sadar action itu kayak mendarah daging di saya, walaupun nggak harus di semua hal bikin action, karena pada saat bikin Finding Srimulat, bikin Ada Untuk Asa atau Sobat Ambyar, sebetulnya kan bukan action ya. Tapi memang pada saat kemudian horor ini bicara tentang Ustadz Ruqyah, lalu kita menggambarkan bagaimana terakhir itu ada perang besar gitu yang terjadi pada saat dia melawan kuasa gelap yang merasuk ke karakter Yasmin, atau selama dia sedang meruqyah Alif atau anaknya sendiri. Memang kita berpikir untuk kemudian apa nih yang bisa kita kasih ke penonton, yang kita juga sadar sudah akan sangat familiar dengan banyak hal di film horor, karena film horor adalah pop culture mungkin yang sangat ini ya disukai masyarakat Indonesia. Jadi niatan untuk kemudian menghadirkan sesuatu yang berbeda atau menghadirkan pembeda itu kemudian yang membuat kami di tim JCC Action Team, di situ ada Jonathan Ozo, Kang Cecep Arif Rahman, dan saya sendiri berpikir untuk yuk kita bikin sesuatu yang
uh, spektakuler lah, yang keren gitu. Jadi memang dari situ mungkin tanpa sadar ya actionnya kembali hadir, karena memang dari awal saya berangkatnya dari sinetron laga dan juga pernah jadi stuntman. Gitu. Itu kenapa milihnya genre action gitu kan ya. Dan emang ya walaupun tetap ini ya dia masuk pada porsinya, karena kalau dilihat kan nggak terlalu banyak juga porsinya sebenarnya di Kodrat, tapi memang kami usahakan pada saat ada bumbu action di film horor Kodrat ini, dia hadir juga sebagai sesuatu yang bisa membuat penonton itu terpuaskan. Jadi nggak sekedarnya, nggak seadanya. Oke, jadi begitu ya. Kenapa milih genre action daripada horror action gitu kan jadinya? Oke. Sebetulnya sih milihnya horror, tapi actionnya itu kebawa karena karakter Ustadz Rukiah ini kan memang akhirnya perlu ya dalam memenangkan pertarungan melawan kejahatan ini. Memang perlu dibuat sebuah adegan yang kalau kita bikin mungkin dia cuma baca ayat gitu, lalu kemudian yang kerasukan menggelepar, lalu roh jahatnya keluar gitu atau iblisnya keluar, mungkin filmnya tidak akan semenarik sekarang. Iya betul. Jadi bumbu penariknya ya si Kodrat ini. Iya betul. Iya. Oke Mas, itu kenapa milih genrenya horror action gitu kan ya. Oke. Kita angkat lagi nih Mas. Mas Charles Ghazali ini kan sebagai sutradara kan ya. Nah, gimana sih cara mewujudkan visinya gitu kan? Banyak tantangan juga nih. Kayak bikin film ini trennya lagi ke sini gitu kan ya. Terus pasarnya juga lagi ke sini gitu kan. Kira-kira dapat titik balance itu gimana sih gitu? Mewujudkan visi dan misinya gitu dalam film Kodrat ini. Titik balance-nya? Iya, titik balance. Dalam hidup itu kan banyak hal yang memang tidak akan sempurna seperti apa yang kita mau ya. Iya, kita perlu beradaptasi, kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan. Kodrat juga kemudian diproses dengan keadaan yang punya tantangan dan hambatan-hambatannya sendiri. Itu nggak berarti ini produksi yang mulus-mulus gitu, nggak. Tapi bahwa kemudian di dalam proses ini saya dibantu oleh banyak teman yang kemudian bekerja, pemain, dan tiap teman yang masuk itu kan kayak saya punya co-director aja, Imron Aikayu. Dia udah bareng saya kerja, ada yang dia menyutradarai, lalu saya cuma pegang adegan actionnya misalnya. Ada juga yang lebih banyak saya misalnya menyutradarai, tapi Imron yang menjadi co-directornya. Itu udah hampir 25 tahun lebih. Jadi kita tuh kalau lagi syuting antara Imron misalnya atau sama saya punya line producer Mas Aryono Parser, itu kita yang udah hampir 25 tahun lebih bareng. Kalau ngomong mungkin baru ngomong separuh, dia udah tahu apa yang saya maksud. Atau mereka ngomong belum selesai, saya udah tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi pas syuting lagi dalam keadaan schedule yang tight, biasanya kita akan bergerak sangat cepat tuh. Nah, tapi yang udah satu kepala begitu aja, sekantor hampir 25 tahun lebih, itu di Kodrat ada beberapa hal yang kami juga bertentangan dan kita diskusi sampai berdebat bahkan. Nah, jadi bahwa tidak keadaan yang kemudian punya banyak tantangan itu bisa menemukan titik balance itu, kalau menurut saya, karena saya sadar akan hal itu, saya berusaha menerima keadaan yang ada, tapi kemudian saya mengajak teman-teman yang bertalenta dan punya kompetisi hebat kayak Hani Praditya, penata gambarnya, Om Frans Paat yang memang salah satu art director atau production designer terbaik di Indonesia, lalu teman-teman di makeup kostum dari Gunawan Saragi, ada Gemalia, lalu makeup
Astrid Sambudiono yang pegang special effect makeup, yang pegang musik gitu ya, Arya Prayogi. Pokoknya begitu banyak teman-teman di berbagai departemen yang saya ajak itu juga masuk ke Kodrat dengan segala kelebihan mereka, kepiawaian mereka, dan memberikan saya banyak masukan. Jadi ada hal yang kadang justru, misalnya saya sudah yakin ya apa yang mau saya bikin, lalu mereka atau kayak saya punya editor itu Teguh Rajo bilang, ini baiknya dibikinnya begini, karena kalau begini akan lebih baik, hasilnya bisa begini. Itu di lapangan atau di post, saya bisa kemudian berdiskusi, dan jika memang poin mereka lebih baik gitu ya, seperti banyak yang terjadi di dalam prosesnya, saya akan mengikuti itu. Karena kan yang terpenting adalah apa yang terbaik buat filmnya. Gitu. Jadi kebersamaan ya, keikhlasan dan keikhlasan akan kondisi yang ada, dan kemudian tapi juga nggak berhenti gitu untuk kemudian berusaha mencapai yang terbaik dengan kondisi yang ada. Jadi kuncinya kadang ada sih orang yang memang menunggu gitu. Jadi pada saat kondisinya tidak sempurna, misalnya dia tidak mau melakukan sebuah produksi. Karena ada teman saya yang sutradara juga bilang bahwa enggak, gue nunggu nih misalnya sampai kondisinya sempurna baru gue mau direct sebuah film, karena dia bilang film itu budgetnya harus sekian, atau harus dapat dukungan, skripnya nggak boleh diubah, atau pemainnya harus ini gitu. Dan misalnya teman atau rekan yang saya kenal itu sampai sekarang karena menunggu kesempurnaan itu belum mendirect film juga sampai saat ini. Jadi ya mesti bisa melihat kadang-kadang, dan kalau menurut saya nggak apa-apa ya kita mulai dengan sesuatu yang tidak sempurna, karena ya memang nggak ada yang sempurna di dunia ini menurut saya, tapi kebersamaan itu nanti dari berbagai macam hal, elemen yang akan menyempurnakan semua kekurangan-kekurangan yang ada. Itu kira-kira. Jadi saling melengkapi. Iya benar. Saling melengkapi. Oh iya, saling melengkapi satu sama lain. Saya kalau suruh bikin Kodrat sendiri nggak akan bisa. Betul. Kita butuh nggak akan bisa orang-orang di luar sana gitu kan, di belakang kita. Betul. Untuk mendorong kita. Betul. Oke ya. Cukup keren juga Mas ininya Mas. Titik balance-nya. Oke. Aduh. Nah, kira-kira di sini ada hambatannya nggak sih Mas dalam pembuatan film Kodrat ini gitu, sepanjang syuting gitu? Oh banyak. Salah satunya kan pandemi ya, yang membuat kami harus berhenti syuting lalu balik dari Jogja gitu. Dan kondisi pandemi itu kan sebetulnya membuat banyak PH berhenti berproduksi. Banyak juga investor yang memikirkan ulang investasi mereka untuk masuk ke sebuah proyek itu, bahkan yang menarik mundur juga ada, nggak kurang banyak itu. Lalu berbagai macam protokol yang harus dilakukan itu akan membuat waktu yang mungkin lebih panjang dalam bekerja, biaya yang semakin besar, karena semua protokol itu kan perlu diterapkan dengan biaya-biaya tambahan yang nggak kecil. Tapi itu semua bukan merupakan masalah yang besar sih. Lalu kemudian misalnya kayak unsur-unsur teknis yang kami coba lakukan, seperti opening yang kita bikin dengan konsep one continuous shot dari point of view-nya Ustadz Kodrat gitu. Itu kan pakai rigging kamera yang mungkin belum ada di Indonesia, kami coba bikin gitu ya. Itu ya cukup sulit, challenge-nya cukup banyak gitu. Kita timnya Hanif Raditya dari penata gambar itu kemudian membuat rigging khusus, juga ending yang kita buat cukup masif, adegan Marsha dan Vino langsung tanpa stand-in, kemudian yang sampai melayang ke udara berdua saat mereka sedang saling bertempur gitu di adegan Rukiah terakhir itu. Itu juga cukup makan banyak waktu, dan tantangan teknisnya tidak kecil, sangat besar. Tapi semua itu karena bersama-sama, menurut saya nggak jadi satu masalah yang besar. Yang paling, kalau dari kacamata saya pribadi, yang paling saya jaga dan
menjadi sebuah tantangan yang nggak boleh salah adalah pendekatan konten agama yang hadir lewat karakter Ustadz Kodrat yang memang seorang peruqyah. Nah, konten agama ini yang nggak boleh salah. Itu jadi terutama karena saya kan non muslim ya. Jadi walaupun saya hidup di lingkungan yang sangat beragam dan teman-teman saya itu saya terbiasa dan bekerja bareng dengan teman-teman saya yang muslim dengan dekat, tapi saya sangat berusaha untuk lebih banyak belajar, lebih banyak bertanya. Makanya di filmnya kan di awal sudah dijelaskan bahwa ada pengawasan langsung dari Dr. Ngatawi Alsastro, juga ada Ustadz Isman yang setiap kita syuting itu dari mulai pre-production waktu lagi persiapan saat Vino melakukan reading dan latihan koreo, Ustadz Isman Wiliana yang memang adalah seorang Ustadz ruqyah itu mengikuti dan mendampingi Vino secara dekat terus-menerus selama syuting. Lalu saya punya co-director itu Imron Aikayu juga pernah mengenyam pendidikan pesantren, jadi dia bacaan ayat apa semua sangat fasih. Itu yang sangat-sangat kami jaga. Jadi di adegan yang terakhir itu kan karena pertempurannya cukup liar, dalam pengambilan gambarnya audio itu tidak sempurna. Jadi saat dubbing ulang beberapa titik yang perlu disempurnakan, justru Mas Imron itu punya peranan besar dalam menjaga agar semua bacaan dan ayat itu tidak ada yang salah. Walaupun kalau orang sedang dalam posisi meruqyah, mungkin kadang jadi tidak sempurna bacaannya ya, karena yang diruqyah bergerak, misalnya menolak, berontak gitu atau melawan. Itu sih sering terjadi dari apa yang saya diberitahu, tapi tetap berusaha dijaga sebaik mungkin. Itu menurut saya tantangan yang paling kami jaga dengan sangat hati-hati agar jangan sampai terjadi kesalahan. Ya betul, karena kalau misalnya ada kesalahan pasti di amuk masa sama netizen luar sana gitu kan. Dan bahwa ini kan cerita perjalanan Ustadz Ruqyah dalam menemukan keimanan. Ya, jadi agama walaupun ini merupakan hal yang hadir karena bawaan karakternya sebagai seorang Ustadz Ruqyah, walaupun ini bukan film religi secara utuh gitu, tapi menjadi unsur yang sangat penting dan tidak boleh salah. Jadi memang itu kami coba jaga sebaik mungkin, dan sampai hari ini yang kami terima reaksinya baik ya, bahwa cukup banyak yang bisa melihat atau merasakan bahwa memang ini dikerjakan dengan pengawasan yang baik dan sangat hati-hati gitu. Itu syukur kepada Tuhan banget. Wah, pokoknya keren lah ya. Walaupun ada hambatan-hambatan sedikit, kita juga tahu di balik layar bakal sesulit itu ternyata film Kodrat ini ternyata kan. Iya. Oke. Nah, kira-kira nih Mas ya, ada gak sih scene yang butuh waktu lama nih, kayak satu scene ini butuh waktu berapa minggu, berapa hari, berapa jam gitu? Ada gak scene yang butuh waktu lama? Banyak. Opening scene yang 3 menit itu perlu waktu 2 hari penuh untuk mengerjakannya di studio, dan perlu ada preparation latihan bawa kamera itu. Jadi kamera yang dipakai itu kamera Alexa tipe baru yang mungkin yang dipakai film Maverick yang dipakai di dalam kokpit pesawat. Itu beratnya 35 kilo di atas kepala, jadi harus dipanggul selama 2 hari. Makanya sudut pandangnya bisa kayak sudut pandangnya Ustadz Kodrat. Ada tangannya, ada kakinya pada saat jatuh terlempar. Itu syuting butuh 2 hari, perlu persiapan, latihannya sendiri 2 kali, jadi ada 2 hari lagi walaupun tidak penuh. Lalu teman-teman dari timnya Hanif Raditya membuat rigging kamera itu, karena kami bikin sendiri riggingnya, itu mungkin memakan waktu berapa hari saya nggak tahu, 2-3 hari mungkin atau 4 hari. Lalu ending itu yang pertempuran akhir itu juga memakan waktu, kalau syutingnya sendiri 5 hari untuk adegan akhir itu,
Aduh. dan uh, persiapannya dari koreografi, dari latihan pemain itu butuh waktu Waktu lama. 7 sampai 9 hari kayaknya. Aduh. Syutingnya sendiri 5 hari Hmm. hanya untuk scene ending. Jadi ya itu memang pada prinsipnya bikin film yang ada unsur aksi pasti akan memakan waktu lebih lama daripada membuat adegan atau film drama atau komedi sih. Iya, betul betul betul. Karena emang lebih susah bikin film action ternyata kan Mas ya. Ya, semakin besar skala filmnya akan semakin memakan atau meminta waktu yang juga makin lama. Betul 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 betul. Ya, ya. Nah, berarti scene yang keren itu juga butuh waktu yang lama juga kan akhirnya bikinnya kan. Ya, Biar biar sesuai ekspektasi gitu kan ya. Oke oke. betul. Oke oke. Lanjut lagi nih Mas. Nah, bagaimana sih cara apa ya mengambil keputusan untuk memilih para castnya gitu Mas? Kalau cast itu kita punya tim casting, dari grupnya Sanca Katulistiwa yang dipimpin oleh uh, teman-teman kami yang kemarin membantu itu ada Bang Menzo, ada Bang Sambrut. Nah, mereka itu kemudian melakukan casting untuk beberapa masing-masing karakter sampai bahkan pemain ekstras yang penting gitu ya. Lalu hasil castingnya itu diberikan kepada kami dan pilihan yang kami rasa tepat itu akan dipanggil untuk kami ketemu langsung dan melakukan casting lagi secara langsung. Dalam menentukannya tentu perlu melihat aspek look, apakah looknya sesuai dengan yang diharapkan, lalu kemampuan misalnya tentunya aktingnya sendiri, kemampuan akting, lalu kalau misalnya kayak Vino dan Randy perlu ada kemampuan bela diri karena ada adegan laga di antara mereka berdua, juga nyambung apa enggak ya, karena misalnya ada pemain yang punya kemampuan acting yang sangat baik, fisiknya baik gitu, tapi saat misalnya berkomunikasi kurang nyambung nih, nggak pas. Itu kadang-kadang dalam proses kerjasamanya bisa membuat proses syutingnya itu menjadi kurang maksimal, karena kadang dari kecocokan antara sesama pemain atau sesama kru misalnya, kecocokan itu kan membuat kita komunikasinya lancar, dan saat komunikasi lancar biasanya itu akan keluar ide-ide baru, akan keluar pertanyaan atau bahkan usulan atau sanggahan misalnya dari pemikiran-pemikiran yang berbeda, dan itu akan mengeksersis apa yang kemudian mau kita lakukan sehingga hasil yang dihasilkan itu yang terbaik gitu. Nah, kalau hubungan yang nggak nyambung ya susah gitu. Kalau dialog, diskusi atau komunikasinya nggak jalan, hubungannya nggak nyambung, ya pasti proses itu juga nggak akan maksimal. Berarti butuh Jadi beberapa hal itu waktu yang agak sedikit lama mungkin ya buat milih para cast-castnya yang pas ya. pasti Pasti bahwa bakal. saya nunggu Vino aja, terutama karena kesibukan schedule Vino selama ini, itu kita mulai ngobrol dari 2018, schedule-nya penuh terus sampai akhirnya memang ketemu tanggal di 2020 itu untuk kemudian masuk di akhir untuk syuting. Karena pada saat kita lihat Vino memang nggak bisa, beberapa eksekutif produser itu kan mendorong kami untuk ya coba cari opsi lain. Jadi kita memang coba ngomong ke beberapa aktor lain, ya itu, tapi kemudian kecocokan yang kemudian dicari itu yang juga memang akhirnya membawa kami kembali ke Vino. Gitu, bahwa ada yang mungkin kami kurang cocok, ada yang kaminya oke,
eksekutif produsernya nggak oke. Ada juga yang kita kepengen tapi pemainnya yang merasa kok saya pas nggak ya untuk peranan ini gitu. Jadi kecocokan itu penting dan biasanya memang susah-susah gampang. Ya. Ada yang produksi yang misalnya ketemu pemainnya cepat gitu. Ada juga yang misalnya untuk menemukan satu karakter bisa makan waktu yang sangat lama sampai membuat proses panjang. Iya. Berarti sangat biar cocok tuh harus butuh waktu yang lama. Apalagi kan Mas Vino sendiri kan ini ya cukup banyak juga film-filmnya gitu kan di tahun-tahun ini gitu. Iya. Oke, ini saya punya pertanyaan dari teman saya nih Mas. Kira-kira ada kejadian horor gak sih Mas dalam syuting? Kejadian seperti itu bisa horor enggaknya kan sebetulnya kadang-kadang kami melihatnya dari sudut pandang masing-masing ya. Kita syuting di Gunung Kidul, lokasinya di puncak bukit, di Gunung Pengilon gitu ya, di Bukit Pengilon. Itu kan naiknya aja udah cukup tinggi, prosesnya susah, nggak bisa pakai mobil, harus jalan kaki. Pada saat syuting di atas, Frans Fahad dan timnya membangun set rumah yang dipakai jadi rumah karakter Jihan, keluarganya Tanti. Itu pada saat syuting di atas, lalu kemudian syuting itu melewati batas waktu sore ke malam. Itu pada saat malam diesel yang kami pakai itu tiba-tiba jebol, dan begitu jebol, walaupun duduk itu mungkin kurang dari setengah meter dengan teman di sebelah, itu nggak ngelihat sama sekali ada bentuk orang atau bentuk, gelapnya pekat, benar-benar pekat. Nah jadi pada saat itu terjadi dieselnya mati, ya kalau yang mau bilang itu horor bisa aja karena dieselnya 3 kali jebol. 3 kali jebol. Jam 12 malam gitu, kira-kira menjelang jam 12 malam atau lewat jam 12 malam. Lalu ada juga kemudian yang bilang waktu lagi syuting di lokasi itu ada kedengaran suara gamelan misalnya. Tapi kita syuting memang di lingkungan dekat perumahan, jadi bisa aja kemudian ada yang mungkin main gamelan atau apa. Jadi kita melihat berbagai macam hal yang ada dari sudut pandang yang lebih positif aja sih. Karena bikin film horor buat sebagian teman-teman katanya udah horor gitu. Jangan ditambahin horornya. Dan setiap kali kita kalau mau masuk ke lokasi baru, Ustadz Isman yang memang ada bersama kami pasti akan masuk dulu 1 hari lebih awal minimal untuk melakukan ini penyisiran di lokasi, dan juga memang jika diperlukan ada doa atau minta izin, itu pasti dilakukan beliau dengan cara-cara yang benar. Jadi ya cukup, kalau dalam kondisi syutingnya sendiri kami merasa semuanya cukup lancar ya, nggak ada yang luka, nggak ada yang sampai kemudian dalam melakukan adegan aksi Vino sama Marsha diputar hampir 180 derajat ke atas langit rumah, nggak ada cedera atau apa gitu ya, walaupun keduanya sih pasti memar dan lecet-lecet selama proses adegan akhir, tapi nggak ada cedera yang serius gitu yang kemudian terjadi. Jadi kami amini itu semua sebagai sebuah produksi atau kondisi kerja yang berjalan dengan baik. Ya, untungnya nggak ada yang dibawa pulang kan ya di situnya kan ya. Ada ini cara Binoto Suman kita bawa pulang buat makan di rumah. Yes. Oleh-oleh. Bukan kejadian horornya. Aduh. Enggak, kejadian horornya nggak usah. Oleh-olehnya aja. Oke nih Mas. Kira-kira nih bakalan ada triloginya gak nih buat si Kodrat ini? Apalagi kan masih banyak misteri nih di film Kodrat ini. Kalau konsep Kodrat sendiri dari awalnya memang diplot sebagai sebuah trilogi. Tapi kelanjutan itu kan sangat bergantung terhadap kesuksesan dari film pertamanya terutama. Puji syukur ya hasil Kodrat di bioskop cukup baik ya.
1 juta penonton. Sampai hari ini sudah mendekati 1,6 Ah, dan akan main juga di Malaysia. wah iya betul. Kemarin ada advance screening di tanggal 15 dan reaksinya sangat baik. Sangat-sangat baik responsnya, lalu di Singapura, lalu di negara-negara lain kayak Brunei, Vietnam, Kamboja. Jadi dengan keadaan yang ada, seharusnya Kodrat akan berlanjut sih. Siap. Karena di situ ada ininya kan, ya tahu lah. Berarti Itu doa itu doa. yang terakhir, Kodrat will return itu doa. Oh, itu doa ya. Oke, bakal ditis. harapan kita yang membuat. Oh. Mudah-mudahan melihat apa yang ada sekarang, semoga semuanya akan berjalan baik. Oke, amin. Berarti belum ada ini udah proses apa nih Mas kira-kira untuk Kodrat ini? Udah ada proses. Konsep cerita sudah kami bahas di antara tim penulis dengan Mas Asaf dan Gia. Pino juga sudah dengar konsep cerita lanjutannya, sudah ikut membahas. Mudah-mudahan saat ceritanya cepat selesai, proses produksi lanjutannya bisa segera kami jalankan. Amin. Biar cepat ada Kodrat 2 di bioskop gitu kan. Oke. Ditunggu Mas. Siap. Aduh. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir nih Mas. Oke. Ada pesan-pesan nggak buat para penonton di YouTube channel saya ini yang belum nonton Kodrat, dan kenapa sih harus nonton Kodrat, film Kodrat ini gitu? Harus nonton Kodrat karena Kodrat adalah film horor yang berbeda, yang menghadirkan Vino Bastian di genre horor untuk pertama kalinya, yang juga kemudian menghadirkan Ustadz sebagai jagoannya, pahlawan. Dan kali ini pokoknya Ustadznya itu tidak menjadi hal yang hanya muncul pada saat akhir, jelang film mau selesai. Waduh. Dan jika melihat dari banyaknya komen yang ada di akun sosial media kami dari teman-teman yang sudah menonton, termasuk review dan komen dari Halim tadi, Kodrat adalah pengalaman menonton horor yang sangat menarik dan punya punya pengalaman yang kemudian bisa berbeda bagi banyak orang, karena ada yang bilang wah filmnya tegang gitu, seru. Ada yang bilang actionnya keren, ada yang bilang saya malah nonton Kodrat kok ini ya tersentuh dan menangis karena ada bacaan ayat, lantunan ayat, atau bahkan ada umpatan iblis yang bahkan membuat mereka kemudian seperti ada yang menulis dia merasa tertampar gitu. Iya, betul. Ada satu scene kondisi bahwa menyebut asma Allah, tapi kemudian kalau tidak mempercayainya gitu, dan itu kemudian banyak sekali penonton yang merefleksikan itu, dan gitu, bahwa kami sendiri terus terang nggak menyangka akan sebesar itu dampaknya. Ada juga yang tapi kemudian mengatakan justru ayat-ayat itu seremnya luar biasa sampai membuat nontonnya itu nggak nyaman, karena yang kemasukan lagi nonton juga ada ya di beberapa bioskop. Beberapa ada. Ada gitu. Ya kami pokoknya mohon maaf jika ada yang sampai masukan terjadi seperti itu, karena sama sekali nggak ada niat dari kami, dan ya mendoakan semoga cepat kembali ke kondisi yang terbaik seperti semula. Tapi dari semua itu bahwa pengalaman menonton Kodrat itu sangat variatif, sangat menarik. Jadi harus nonton dan temukan gitu pengalaman mana nih yang kemudian ternyata datang ke teman-teman semua. Iya betul. Jangan lupa nonton Kodrat di bioskop teman-teman ya. Oke. Di bioskop. Jangan di TikTok. jangan di Telegram. Betul sekali. Nonton di bioskop. Masih ada teman-teman ya. Oke. Itu adalah pertanyaan terakhir dari saya juga. Dan terima kasih juga nih buat Mas Charles Ghazali buat sama-sama hadir di YouTube channel saya ini buat ngobrolin. Terima kasih Halim, dengan senang hati.
Sama-sama. Siap. Oke, jangan lupa like, comment, Ya. dan subscribe channel ini. Jangan lupa share video ke teman-teman kalian. Jangan lupa nonton film Kodrat di bioskop, teman-teman, masih ada. Jangan lupa nonton. Bagi yang belum nonton, yang udah nonton, nonton lagi ya. Siapa tahu ada sesuatu yang wah gitu kan. Oke, sampai jumpa di episode Heroes Time berikutnya. Bye bye. Sampai ketemu Sampai semuanya. ketemu. Terima kasih.